Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, ada seseorang yang bertanya kepada Buya. Kurang lebih begini pertanyaannya. Buya, setelah saya perhatikan bahwa belakangan ini, tahun-tahun ke sini, banyak sekali orang-orang itu meninggal pada usia muda. Rata-rata di bawah 40 tahun. Bahkan ada yang masih remaja. Kira-kira menurut pandangan Buya, apakah itu sudah takdirnya Allah? Atau bagaimana itu Buya sebenarnya? Baik. Kepada penanya khususnya dan umumnya kepada para pendengar dimanapun berada, urusan usia, urusan rezeki, urusan jodoh, itu semuanya sudah ditakdirkan, sudah dikodokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja kodok Allah ini berdasarkan atas rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menerimanya dengan ridho, maka itu semuanya akan menjadi kebaikan. Meskipun dilihat menurut pandangan secara umum, kasat mata, mungkin itu suatu keburukan. Padahal kalau kita ridho, semuanya akan menjadi kebaikan. Dengan rahman dan rahimnya Allah, tidak mungkin Allah memberikan kodok yang buruk bagi makhluknya. Terutama dalam hal ini adalah manusia dan jin yang diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Para pendengar dimanapun berada, Buya sedikit akan menerangkan sebelum lebih jauh menjawab pertanyaan tadi. Di dalam ketentuan Allah ini ada yang disebut dengan qadar atau takdir, ada juga yang disebut dengan kodok. Qadar dan kodok ini berbeda, tidak sama. Ya kalau sama untuk apa? Ada istilah dua, kodok dan qadar. Cukup qadar saja atau kodok saja. Tetapi disebutkan di dalam al-hadis itu adalah kodok dan qadar sebagai rukun iman yang keenam. Apa Buya perbedaan qadar dan kodok itu? Baik, begini. Diibaratkan kita berdasarkan qadarnya Allah bahwa kita ini meninggal pada saat air itu sudah mencapai 3/4. Artinya pada saat air sudah mencapai 3/4 di gelas yang Allah takdirkan kepada kita,
rizki kita, jodoh kita, terutama usia kita yang akan dibahas lebih jauh, sesuai dengan pertanyaan tadi. Di sanalah, begitu. Baik. Mengapa Buya ada yang seperempat lagi? Yang seperempat lagi itu Allah memberikan semacam melihat ikhtiar manusia untuk merubah takdirnya. Jadi ada istilah merubah takdir. Artinya takdir masih bisa dirubah. Dengan apa? Sabda Rasul, dengan doa. Adapun qada sudah tidak bisa dirubah. Allah berfirman, "Faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jadi tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Saat itu sudah saat itu. Kalau kita menyangkut tentang kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Nah, kembali ke yang gelas tadi. Pada saat air itu sudah 3/4 dari gelas, itu berarti sudah kena kepada takdir kita. Kita kurang ikhtiar, kita tidak banyak berdoa kepada Allah. Ya sudah, wafatnya pada saat air sudah berada di 3/4 gelas kita itu. Namun, jika kita banyak berdoa dan mengajukan proposal usia kepada Allah, dalam pengertian proposal pekerjaan kita, proposal amaliyah kita, proposal amal soleh kita. Contoh, ya Allah, kalau takdir aku ini usia aku sampai 70. Bukan saya tidak ridho, ya Allah, dengan usia 70 itu. Saya pulang kepadamu. Namun sepertinya saya masih banyak pengajuan kepadamu, ya Allah. Mohon maaf. 1000 kali mohon maaf. Pengajuan saya kepadamu, ya Allah, berkenaan dengan pekerjaan yang masih banyak. Masih banyak orang-orang kafir yang belum saya dakwahi. Masih banyak orang-orang muslim, bahkan para ulama yang masih berselisih, bahkan lebih rongkah perselisihannya. Saya sudah punya konsep, ya Allah, untuk menyatukan para ulama. Saya sudah punya konsep, ya Allah, untuk mengajak orang-orang non-muslim masuk Islam. Sepertinya kalau usia saya sampai 70, mohon maaf ya Allah, belum selesai. Dengan doa yang terus-menerus, bukan saja dengan ucapan, tetapi perilaku dan ikhtiar. Allah melihat kita begitu sibuk, sebagaimana kita melaksanakan pengajuan proposal kepada Allah tentang usia, maka bergeser terus. Air itu melebihi 3/4. Melebihi. Tetapi kalau sudah penuh sampai 1 gelas, tidak bisa. Kita lagi mengajukan proposal. Faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu. Nah, Buya melihat atau mendengar pertanyaan orang tadi berkenaan masih mudanya mereka sudah pada meninggal dunia. Di satu sisi ya, di sisi lain banyak orang-orang yang satu negara bahkan rata-rata usianya itu di atas 80. Artinya ada yang 90, ada yang 170 dan sebagainya. Ya kita harus betul-betul menyelidiki. Jangan menerima begitu saja itu sudah kodoknya. Jangan. Kita harus memperhatikan apa namanya itu. Memperhatikan apa? Cara hidup. Cara hidupnya gimana? Menyangkut gaya hidup ujung-ujungnya. Kalau cara hidupnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebahagiaan, kaidah-kaidah kesenangan, kaidah-kaidah kesehatan, kaidah-kaidah bagaimana kita pemeliharaan fisik kita ataupun non-fisik yang ada dalam diri kita. Itu harus kita perhatikan.
Sehingga maaf ini Buya sampaikan, jangan-jangan mereka sudah pada pulang kepada Allah belum waktunya. Allah menentukan usia orang tersebut, kembali kepada yang tadi, 3/4 gelas air di sana. Sebagai takdir usianya, kita ambil usia 70 tahun dia itu harusnya pulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tetapi pada saat usia 50, dia sudah pulang kepada Allah. Apakah membunuh diri dengan secara langsung, minum racun, gantung diri, ya, menjatuhkan diri dari tebing, gitu, ya, dan lain sebagainya, macam-macam banyak, bunuh diri secara langsung. Mereka itu pulang kepada Allah belum waktunya, maka Allah, ingat itu, akan minta atau meminta pertanggungjawaban dari orang tersebut. Kenapa dia pulang sebelum waktunya? Atau bunuh diri secara tidak langsung. Nah, ini yang banyak. Yang akan Buya lebih jauh jelaskan. Membunuh dirinya secara tidak langsung, tidak dengan gantung diri, tidak dengan menceburkan ke laut, ke sungai, tidak dengan menjatuhkan dari tebing atau minum racun, atau menggelengkan badan orang itu di rel kereta api. Tetapi dia pulang kepada Allah, mereka pulang kepada Allah karena memang hidupnya acak-acakan. Hidupnya, gaya hidupnya tidak karuan. Tidak memperhatikan aspek-aspek pemeliharaan, baik secara fisik, non-fisik, badan yang Allah amanahkan kepada kita sekalian. Dan orang-orang tersebut termasuk wala in kafartum inna azabi lasyadid. Mendapatkan azab dari Allah karena kufur nikmat. Kalau kita lihat kehidupan para ulama, rata-rata panjang umurnya. Rata-rata. Mengapa? Karena para ulama bisa menjaga dirinya secara fisik dan juga secara non-fisik. Insya Allah yang nanti akan, atau dalam ceramah ini akan Buya jelaskan lebih jauh. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 itu sebetulnya membahas tentang pulang kepada Allah belum waktunya, belum sampai kodarnya. Jangan-jangan ke kodoknya, kodarnya pun kita tidak sampai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulku, ya, wala tulku biaidikum ila tahluka. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada jurang kecelakaan dengan perbuatan kalian sendiri. Itu. Baik, kita akan jelaskan tentang ini. Badan kita ini, kalau bolehlah secara global kita bagi 3 saja, secara garis besar. Ya, tubuh kita ini terbagi 3. Yang pertama adalah bagian kepala, ya, bagian kepala ini. Yang kedua bagian badan, termasuk alat vital kita, kubul dan dubur itu ada termasuk badan. Yang ketiga adalah anggota badan, tangan dan kaki. Itu saja secara garis besar. 3 bagian itu harus betul-betul diperhatikan. Harus betul-betul, istilahnya itu adalah dikenali. Tentu dengan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengenal diri kita. Kalau ada peribahasa dalam bahasa Arab, kalau kita mengenal diri pribadi, akan mengenal Allah. Buya tidak sependapat dengan itu. Tidak. Kalau seseorang mengenal Allah, dia akan mengenal dirinya. Apa Buya dalilnya? Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19.
Jelas itu. Kalau kita ingin mengenal diri kita sendiri, kenallah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tanzur nafsum ma qaddamas ligod. Itu kan? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Shadaqallahul adzim. Di ayat 18 ayat Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamas ligod. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Harus memperhatikan, itu bekal kita nanti di akhirat. Tentang diri kita ini. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi orang-orang nasullaha yang lupa kepada Allah. Wala takunu nasullaha fa'ansahum. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Fa'ansahum anfus. Maka Allah akan menjadikan dia lupa akan dirinya sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa akan kepada Allah. Kalau kalian lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka mereka akan lupa kepada diri mereka sendiri. Ya Allah ya Rabbi. Wal tanzur nafsum ma qaddamas ligad. Terus. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, kita akan lupa kepada diri kita. Jadi ingatlah Allah. Banyaklah berzikir. Tentu sholat yang utama. Baik, kita bahas dulu tentang kepala. Berkenaan dengan kepala kita, di kepala kita yang paling pokok adanya akal. Otak. Ya. Adanya di dalam kepala kita itu ada organ otak. Otak besar di depan dan otak kecil di bagian belakang. Justru otak kecil yang berpikir itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan organ otak di kepala yang dijaga dengan tengkorak yang kuat. Nah, otak kita ini baik di depan apalagi yang di belakang, di bagian kepala belakang bagian bawah itu harus dijaga. Jangan sampai banyak sering terbentur. Jangan pernah dipukuli dan orang jangan pernah memukul kita bagian belakang, itu bisa pingsan, otak kita bisa rusak. Otak itu. Bagaimana orang tua harus istilahnya itu memberikan makanan yang baik untuk tumbuhnya otak secara istilahnya itu baik perkembangannya. Nutrisinya dan sebagainya. Protein yang banyak dan sebagainya. Sering Buya bahas berkenaan dengan itu. Nah, kemudian juga dijaga mata sebagai jendela dunia kita. Nggak usah dibahas lebih jauh lah. Para pendengar sudah paham tentang itu. Tetapi yang Buya harus garis bawahi bahwa otak itu kan secara zohir. Kelihatan secara kasat mata organ otak itu. Namun ada yang tidak kasat mata. Yang bukan secara zohiriah, tetapi ruhiyah daripada otak itu. Apa ruhiyah dari otak itu? Tiada lain dan tiada bukan. Itu disebut akal. Akal namanya. Akli. Supaya bisa berpikir. Akal. Organnya secara kasat mata. Ya, barangnya itu adalah otak. Tetapi ruhiyahnya adalah akal. Maka banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang seperti begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Itu. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Itu tertera misalkan tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am misalkan ayat 50. Afala tatafakkarun? Afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak berpikir? Itu membuktikan tentang ruhiyah daripada otak yang disebut dengan akal. Itu semuanya ada ruhnya. Ruh mata. Jangan dilihat oleh mata itu hal-hal yang diharamkan Allah. Ruh mulut, jangan kita mengatakan hal-hal yang buruk, yang jorok, yang kotor, fitnah, kebencian. Ruhiyah daripada telinga, jangan mendengar hal-hal yang tidak baik. Gibah dan sebagainya. Termasuk hidung kita juga. Seluruh yang ada di kepala kita, baik zohiriyah ataupun ruhiyahnya, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kita ambil contoh. Berbicara tentang gelombang suara. Gelombang suara itu kan ada yang disebut dengan infrasonik. Ada yang disebut dengan ultrasonik. Ada yang disebut dengan audiosonik. Kita kenal infrasonik adalah gelombang suara yang frekuensinya itu di bawah 20 Hz. Itu hanya binatang-binatang tertentu yang bisa mendengar gelombang suara dengan frekuensi 20 Hz. Kemudian kita membahas juga tentang ultrasonik. Gelombang ultrasonik itu yang frekuensinya di bawah atau di atas 20.000 Hz. Juga saking tingginya tidak bisa didengar oleh binatang-binatang tertentu. Nah, yang normal itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu yang disebut dengan audiosonik. Namun kalau kita perhatikan lebih jauh, ternyata kita harus melihat, mempelajari ternyata frekuensi gelombang suara yang paling bagus untuk manusia itu, terutama untuk gendang telinga, supaya gendang telinga ini bisa istilahnya itu bertahan lama, maka berada di antara 2000 sampai 5000 Hz. Di antara 2000 dan 5000 Hz lah gelombang suara yang frekuensinya bagus untuk pendengaran, artinya untuk gelombang, untuk gendang telinga. Nah, kita membahas sedikit sekarang tentang knalpot. Suara knalpot motor yang tinggi-tinggi. Walah, itu di atas 11.000 Hz. Di atas normal. Itu sangat berbahaya bagi fisik daripada telinga kita, gendang telinga, dan berbahaya bagi ruhiyah daripada telinga itu. Buya, apa yang dimaksud dengan bahaya bagi gendang telinga? Buya sangat khawatir bagi orang-orang yang menggunakan knalpot yang suaranya tinggi, yang di atas sampai 11.000 Hz. Itu suatu saat nanti tinggal tunggu waktunya, maka gendang telinga orang itu akan rusak. Mengapa? Karena dia setiap saat memakai sekian jam. Ya kalau yang mendengarnya kan hanya selewat, meskipun itu juga sangat mengganggu. Yang seringnya sekarang lagi muda, tapi nanti di atas 30 tahun sudah akan bisa merasakan perambatan dari gendang telinga, terus hidung, tenggorokan, dan sebagainya. Dari tenggorokan masuk ke tubuh kita yang disebut dengan usus, perut, jantung, dan sebagainya. Buya bukan menakut-takuti. Ini ilmiah. Karena knalpot yang tinggi itu di atas 11 Hz frekuensinya. 11.000 Hz maksud Buya.
Dan itu sangat merusak kepada gendang telinga. Kasihan. Jadi dalam hal ini Buya sangat berharap kepada para petugas lalu lintas, baik itu polisi lalu lintas ataupun dishub, jangan sekedar kita istilahnya itu mengambil saja knalpotnya, memang diambil, efek jerah dan sebagainya. Tetapi dikasih penjelasan. Polisi atau pemerintah menertibkan ini yang paling pokok menyelamatkan Anda. Karena ini sudah lebih dari 11.000 Hz gendang telinga Anda suatu saat. Kalau sekarang tidak terasa, saat nanti akan terganggu dan nanti bisa menyebar ke otak. Infeksi gendang telinga itu akan terasa 30 tahun ke sana. Sekarang masih muda. Kasih penjelasan supaya para pemuda atau pemakai itu siapapun istilahnya paham. Kasih wawasan. Di samping juga dirampas untuk efek jerah. Nah, itu termasuk yang tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Shadaqallahul adzim. Dia sudah menjerumuskan dirinya, mencelakakan dirinya dengan tangan dia sendiri. Itu termasuk bunuh diri secara tidak langsung. Ini Buya ingatkan. Yang berikutnya, bahaya daripada knalpot yang tinggi itu, kalau tadi secara organ gendang telinga, yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan ruh telinga. Apa Buya maksudnya? Bahaya daripada ruh telinga berkenaan dengan knalpot yang keras itu begini. Suara knalpot yang keras itu sangat mengganggu orang lain. Apalagi kalau yang sedang istirahat, terganggu, mendadak bangun, itu pusingnya bukan main. Apalagi orang yang sedang sakit, sangat terganggu itu. Bayi yang sedang tidur terganggu. Pokoknya dengan suara knalpot yang tinggi itu betul-betul sudah menzolimi orang lain. Buya akan menyampaikan satu hadis. Hadis riwayat Bukhari. Penting Buya sampaikan. Karena kalau tidak Buya yang berdosa, tidak menyampaikan. Apa sabda Rasul? Wattaqi da'watal mazlumi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Wattaqi, berhati-hatilah. Berhati-hati kepada siapa? Da'watal mazlumi, doa orang-orang yang dizolimi. Orang sedang tidur, mendadak bangun karena kerasnya itu knalpot. Yang sedang istirahat, yang sedang sakit, terasa lebih sakit lagi, terganggu. Bayi yang mau tidur, tidak pernah tidur. Banyak sekali. Fa'innahu laisa bainahu wa bainahuma hijabun. Karena antara orang yang dizolimi dengan Allah, fa'innahu laisa bainaha wa bainahuma hijabun, tidak ada hijab. Doanya itu langsung dijawab. Ya Allah, begitu dolim orang yang memakai knalpot yang keras ini, knalpot yang sangat keras suaranya ini, aku jadi terganggu, tidak tidur. Anak saya yang masih bayi juga terganggu, jadi sakit. Orang tua saya yang sedang sakit. Ya Allah, orang-orang yang seperti itu, kalau bisa celakakan. Bagaimana? Tabrakanlah dia. Gelincirkanlah dia. Masukkanlah dia ke jurang. Meskipun tidak ada yang berbuat. Tapi hati yang paling kecil sudah siapa ya? Mudah-mudahanlah dikasih peringatan oleh Allah jadi jatuh. Tabrakan dan sebagainya. Itu doa orang-orang yang dizolimi. Hati-hati nih. Bukan yang menakut-takuti. Kalaupun kita mau memakai knalpot yang suaranya keras, frekuensinya di atas 11.000 Hz, silakan. Itu bongkar pasang sifatnya, dipakai di tempat yang jauh dari masyarakat umum. Digunakan dengan teman-teman untuk menguji adrenalin di hutan keras. Yang juga pendengar mungkin paling juga binatang, nggak apa-apa. Silakan itu. Tapi kalau lewat ke gang kecil apalagi, itu sangat mengganggu. Jangan-jangan Buya sampaikan,
Sebagaimana para sahabat bertanya, baginda Rasul bertanya, apakah kalian tahu orang yang muflis? Artinya orang yang bangkrut. Saya tahu baginda, orang yang muflis itu adalah orang yang rugi dalam perdagangannya. Bukan itu yang saya maksud. Ada yang menjawab lagi, ya yang tidak ada keuntungan bahkan bangkrut, bukan itu. Apa baginda orang yang muflis di akhirat nanti? Orang yang banyak menzolimi orang lain. Sehingga amal solehnya dikasihkan kepada orang yang dizolimi. Setelah habis amal solehnya, amal buruk orang yang dizolimi dikasihkan kepada orang itu. Dan orang itu akhirnya masuk neraka jahanam. Auzubillah summa nauzubillah. Buya mengingatkan, jangan sampai kita istilahnya itu terjerumus kepada aktivitas seperti itu. Contoh lain yang menjadikan usia kita pendek, apa Buya? Banyak begadang. Mengurangi istirahat, angin masuk. Apalagi kalau sudah angin duduk, jarang yang bisa diselamatkan. Apalagi Buya, yang menjadikan kita pendek umur, mengkonsumsi hal-hal barang-barang yang buruk. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nasu, hei manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah oleh kalian apa-apa yang ada di bumi, halalan thayyiba, yang halal dan baik, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Mengkonsumsi minuman keras. Mengapa minuman keras diharamkan oleh ajaran Islam? Karena merusak akal kita, organ akal kita. Di samping secara ruhiyah, akal tidak bisa berfungsi. Itu sudah membunuh diri sendiri. Makanya Buya curiga tadi yang ditanyakan oleh penanya, banyak yang mati, meninggal masih muda. Jangan-jangan belum waktunya. Karena dia sudah istilahnya itu menjerumuskan dirinya dengan genang telinganya yang suatu saat nanti itu bisa rusak, menyebar otak ke otak dan sebagainya. Memakan, meminum hal-hal yang diharamkan Allah. Hal-hal yang diharamkan oleh itu jenisnya yang diharamkan oleh Allah itu. Seperti babi, anjing, bangke, darah. Dan secara isi ruhiyahnya. Ya. Bagaimana itu Buya? Jadi harta yang didapat dengan cara yang tidak halal itu haram. Ya, kambing kan halal, tetapi hasil mencuri, hasil korupsi, hasil begal itu menjadi haram. Para pendengar dimanapun Anda berada, itu menyangkut tentang kepala. Ya, kita masuk ke tubuh, sama tubuh kita juga harus dijaga dengan baik. Ada organ jantung, ada organ limpa, ya. Ada juga yang disebut dengan pankreas, usus, berbagai macam usus begitu. Ada ginjal, ya. Terutama juga ada jantung, ada juga liver. Liver secara organ. Tetapi secara itu zuhriyah, tapi liver secara ruhiyah adalah kolbun. Kolbun. Baik, kita bahas dulu tentang zuhriyah sebentar. Jangan kurang minum, harus kasihan kepada ginjal. Ginjal bekerjanya berat, minum yang banyak. Jangan menunda-nunda makan. Kecuali kalau sahur, karena kita makan sahur dulu. Kalau menunda-nunda makan ataupun minum akan lambung atau mah. Ya, kemudian juga kita harus hati-hati dengan makanan.
diusahakan. Liver juga harus sedikit banyak memakan yang anyir-anyir supaya kita tidak lapar. Kemudian jangan terlalu israf berlebih. Makan yang manis-manis, minum yang manis-manis supaya tidak terserang, istilahnya itu adalah diabetes mellitus atau penyakit gula. Jangan juga kita istilahnya itu terlalu banyak makan yang asin-asin. Nanti itu akan terjadi pengentalan darah, akan masuk kepada penyakit hipertensi. Bagaimana seseorang menjaga itu semua, itu harus betul-betul dijaga makanan. Secara ruhiyahnya juga tentang liver itu, Baginda Rasul bersabda, secara ruhiyah daripada liver itu adalah hati, kolbun. Dan itu menjadikan sehat badan, seluruh badan kalau hatinya baik. Baginda Rasul bersabda, Allah inna fil jasadi mudghah. Idza solahat solahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahwal qalbu. Ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Jika baik segumpal darah dalam tubuh kita itu, maka baik seluruh tubuh. Tetapi kalau busuk, kalau rusak segumpal darah itu, maka rusak seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ingatlah itu adalah qalbun. Hati kita qalbun. Hati kita harus dijaga dengan baik. Berhusnuzon kepada Allah. Tidak pernah iri dengki. Ujub ria takabur. Tidak pernah membenci orang, mencelakakan orang. Bagaimana hati kita ini bersih, yang disebut dengan qalbun salim. Atau juga qalbul mutmainnah, hati yang selalu ingin kembali kepada dengan kebaikan. Atau qalbun munib, yang betul-betul selalu ingat kepada Allah. Bukan qalbun asim, ya, hati yang berdosa. Bukan qalbun marid, hati yang sakit, ya. Atau qalbun mutakabir, hati yang takabur. Tidak ada ujub ria takabur. Tidak banyak ketakutan. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dengan kehidupan dunia ini, kita nikmati, kita laksanakan, kita jalani, syukuri. Maka kita akan menjadi orang yang tenang dalam hidup ini. Semuanya dikejar secara ikhtiar. Tapi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal pada akhirnya. Fatawakal Allah, innallah yuhibbul mutawakkilin. Bertakwalah kalian kepada Allah karena Allah sangat cinta kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Itu menyangkut kesehatan badan. Kemudian yang terakhir tentang anggota badan kita, adanya asam urat misalkan. Ya itu biasanya terlalu banyak, makanan yang diserat-serat kita kurangi. Dan olahraga ini ya merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan hidup kita. Nah, jadi kesimpulan daripada jawaban Buya dari pertanyaan tadi menyangkut tentang orang-orang yang makin ke sini ya istilahnya itu sudah pada meninggal, padahal Buya yakin itu belum waktunya. Belum waktunya. Terlebih lagi kalau Buya sedikit tambahkan, banyak spekulasi dalam hidup. Sedangkan spekulasi itu kan tidak boleh. Mengapa judi dilarang oleh Allah? Karena banyak spekulasi. Seorang remaja menjalankan motor dengan kecepatan yang luar biasa. Dibelokkan, harusnya dikurangi kecepatan. Tapi lebih cepat, bahkan dia tidak menyangka. Di depannya itu, di belokan itu ternyata ada mobil besar. Spekulasi dia berbelok dengan dengan kencang. Dengan tidak mempertimbangkan di depan itu ada mobil, itu namanya spekulasi. Ya. Hal seperti itu, maka itu akan menjadi semacam istilahnya belum waktunya dia wafat. Tetapi karena kesalahannya, ya sudah meninggal dan juga dia sudah berbuat kesalahan. Itulah yang harus kita hindari. Seluruh, ya namanya itu elemen, orang tua, pemerintah, para ulama, ini tugas bersama supaya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Dan rajin beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa panjang umur tetapi berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sabda Rasul, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah
yang panjang umurnya dan melakukan dosa sepanjang umurnya itu. Begitu. Nah, maka dalam hal ini ya Buya menyampaikan kalau kita meminta kepada Allah panjang umur, sehat walafiat ya Allah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian solusi yang Buya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk Buya dan keluarga, umumnya untuk para pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.